tentang kaumku yang begitu rupa percaya bahwa aku engkau utus untuk menjadi utusanmu. Tapi dia mohon, karena dia menyadari bahwa dia tidak punya iman, dia mohon untuk dikurniai iman ke dalam dirinya. Maka aku ajukan permohonan dari salah seorang dari kaumku ini. Kemudian Allah berkata, jika aku akan kasih kepada dia satu ukuran terkecil dari keimanan. Apa itu atom, apa itu quartz gitu. Secercah keimanan, aku akan kirimkan kepada dia. Ask that they have iman. Apakah Anda semua punya iman? Yes. Yang jelas. Yes. Some of them saying insyaAllah, some saying yes. And what you say? I have no. No, everyone has iman, but not perfect. Semua orang punya iman, tetapi penuh kecacatan, tidak pernah sempurna, tidak pernah benar-benar. Sallu alaih. Sallu alaih. Sallu ala nabi. Anyone will hear that Allah sending little bit more. Allah has a lot, send everything. It's better, no? Instead of only this very small atom of drop of iman, send an ocean. No? You like that? Inshallah. Why not? No, I have not. So if anyone hearing, say, Ya Rabbi, when you make dua, Ya Rabbi, أدخلنا في بحر الإيمان، أدخلنا في بحر وحدانيته، أفض علينا من تجليات إيمان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفض علينا مما أفضت عليه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. So you ask as much as you can. Ask always the highest. Don't ask the lowest. Always shoot high. That's the importance of dua, is to ask the highest. Allah wants you to ask the maximum. Say, Ya Rabbi, I want bless me and bless me with all your beautiful names and attributes. I'm a weak servant. Show humility and ask too much. Allah will give. Allah likes people whom they ask. That's why all different du'as. Every one year wrote a different dua. They are asking the highest. Always ask the highest, don't ask the lowest. But from everything that relates to akhirah, but for dunya, you know what? Karena itu perdengarkanlah untuk dirimu sendiri betapa kita untuk memohon kepada Allah supaya dikurniai. Kalau mohon jangan yang recehan, minta yang gepokan, minta yang banyak. Mohon kepada Allah satu pencapaian tinggi seperti yang diisyaratkan oleh para aulia. Lain doa di Maulid Ghazali, lain doa di Maulid Riba, lain doa di Maulid Sintetura. Karena para aulia improvisasinya untuk memohon kepada Allah sebanyak mungkin dan setinggi mungkin untuk bisa memperdengarkan kepada diri kita. Seperti jawaban yang diberikan oleh Allah kepada salah seorang kaum Nabi Musa. Oke, aku akan kirimkan secuil satu serpihan dari tetes keimanan di kalbu dia. Itu yang akan membuat seseorang menjadi begitu happy, menjadi utuh, menjadi seksama perjalanannya untuk berkeimanan. Karena itu Maulana menyuruhkan kepada kita semua, jangan bosan-bosan, jangan sekadar secuil-cuil recehan untuk mohon kepada Allah supaya dikurniai kepada keimanan,
Sehingga kita sempat mendengar resonansinya dari suara yang merupakan hidayat Allah ke hati kita. Allah said that Sayyidina Musa went to tell his neighbor that Allah subhanahu wa ta'ala sent you iman. He came to his neighbor, knocking at his door, no answer. Knocking at the door, no answer. Sayyidina Musa entered, he saw his neighbor. No movement. He is in that state, nothing else. He shaking. Oh, neighbor, my neighbor, I came with good news to you. No answer, no movement. Pushing him, pushing him, pushing him. No answer, no movement. Begitulah berita baik yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk tetangganya mukmin itu akhirnya dibawa oleh beliau kepada tetangga itu. Diketok pintunya, nggak ada salutan. Diketok lagi, tak menyaut pula. Diketok sekali lagi juga tidak ada jawaban. Maka Nabi Musa masuk ke dalam rumah itu. Dilihat tetangga tadi yang mendapat berita baik dari Allah ternyata sedang stun, sedang mabok, sedang dalam keadaan tidak lagi perlu merasakan apa-apa, hanya karena serpihan dari iman yang cuma setetes tadi. And he heard the voice saying, Ya Musa, leave him alone. You asked for iman, I gave him. He said, Ya Rabbi, I didn't ask so much. You made him not in this dunya anymore. He said, Ya Musa, you asked me, I sent it's the smallest drop of ocean of iman. I didn't send any. It's a drop. Ya Musa, leave him, don't push him. He is going to live all his life like that. No movement. He doesn't need anything. He is swimming in that ocean. If you grind him into pieces, he's not going to open his eyes finish. When I send to my servant, I send him something that make him always in my divine presence. That's why awliya Allah, you have to be very careful. You have to be very careful with awliya Allah. A wali, a perfect wali, is the one that went all the way through that journey of states, different hal, until they reach the perfect state, which is maqamul fana. Fana'un fillah, fana'un fil Rasul, fana'un fillah. Then Allah subhanahu wa ta'ala sent them back in the state of baqa'un billah. They become perfect. Maka ketika Nabi Musa sedang mencoba berusaha untuk membangunkan tetangga yang mendapat berita baik dari Allah Subhanahu wa taala itu, lalu Sayyidina Musa alaihissalam mendengar suara, "Hai Musa, tinggalkan dia. Jangan ganggu-ganggu lagi dia. Kamu membawa permohonan dia agar aku memberi iman pada dia. Aku beri serpihan yang tersedikit dari tetes yang terkecil. Sudah membuat dia tidak peduli apapun selain perjalanannya kepada aku. Kalaupun engkau belah-belah dia menjadi keping-keping dan bahagian-bahagian yang terputus-putus, dia tidak peduli karena seluruh elemen dari jasmaninya telah berangkat dengan sebenarnya menuju Allah dan Rasul. Hanya mendapat serpihan terkecil dari tetes terkecil keimanan. Itu kalau aku memberi kepada hambaku apa yang dia minta, akan terjadi sesuatu. Sehingga marhalah step demi step seperti yang dialami oleh Muhtar Rusdi tadi,
Itu hanya bahagian sekilas yang kecil, yang kalau kita berada pada posisi seperti itu, kita akan tidak pernah mau berhenti lagi untuk berjalan mencapai. First, when someone really reach the state of a little bit of loving prophets of Allah and loving Allah subhanahu wa ta'ala, he will be in a state, a trance, hal. That's what we call majazib, majzub, attracted by Allah's love and by Prophet love. That is a majzub. He's attracted. It's like magnet. Prophet attracted him. So he is in a trance. Means what it means? Means every cell of his body, every cell saying Ya Allah. Every cell is in that presence. Means it is living. It's understanding the greatness of the Creator. Every cell begins to speak to itself, not the body speak, but on behalf of every cell. Every cell begin to speak on behalf of itself, because it sees itself as a separate, complete and separate entity that is speaking. So the cell begins to say, every molecule in our body or every cell say, Ya Allah, Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Different praises of Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every cell. That's why you will see the body react toward this presence differently. That's why the body moves in different ways. Person cannot anymore control, because the cells are controlling that person. They pull him this way, they pull him that way, this way. It depends where they are moving. That is still the jazba, the heart is in the whole body, in every cell of the body. Is not come yet to perfection. Satu gambaran keberuntungan seperti yang diungkap oleh Syekh Syam ini adalah satu kenyataan yang diurai. Betapa kalau orang sudah mulai merasakan adanya kesungguhan dalam mencinta, dia akan menjadi tertarik, mendapat jazbah. Itu orang yang majdu, orang yang perilakunya sudah tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh sang pengendali, yaitu Allah Ta'ala. Karena perjalanan yang bersangkutan kehadirat Rasulullah. Kejadiannya adalah setiap elemen dari jasmani orang yang sudah berada pada makom yang majdu, tertarik jazbah atau attraction dari Allah seperti itu, seluruh elemen di dalam dirinya mempunyai kesaksian sendiri, moving toward, bergerak menuju kehadirat Allah. Dia sudah tidak tunduk kepada perintah cerebrum ataupun pusat saraf di tulang belakang. Dia sudah digerakkan dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kekuatan yang bersifat absolut. Itu yang membuat seseorang tidak lagi bisa mengkontrol elemen dari dirinya ketika dia jatuh cinta kepada Allah dan Rasul. Karena seluruh elemen dari dirinya lah yang mengontrol dirinya. Kesadaran yang bersifat superficial sudah menjadi tidak ada apa-apa. Ketika badan dan jasmani kita tertarik mendapat jazbah dari mahabbah kepada Rasulullah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. He cannot control himself. A wali that went above level of attraction, majzub, he reached a perfection. All these cells begin to work together to concentrate that power into the heart. When all this state of heart be all the way going to the heart and goes from one place, that wali is able to control himself. That's why you see the wali, a high level wali, react as if a normal person, because he is hiding, he can hide. But other awliya cannot hide, because still the jazba is within them. It's still not concentrated in the heart 100%. So when the jazba concentrate 100% in the heart, the wali, you see him react or act
normally as normal human person. Other awliya, when the jazba doesn't come to the heart yet, you see that they do things, they say things, they do things which you say, oh, this one is doing miracle, this one is doing this. It's not really that. If he does that, means he didn't yet reach the top. The top is the karama. Their karama is to bring knowledge to you. Inheriting from Prophet ﷺ, as Prophet brought the highest, the biggest, the greatest miracle is the Holy Quran. So they bring knowledge for you from inheriting from Prophet ﷺ, from the secret of Prophet. Karena itu diperlukan keberhati-hatian untuk menyikapi dan mencermati apa yang terjadi pada wali. Karena wali ada dua macam. Ada wali yang sama-sama mencapai peringkat untuk makin meninggi, tapi ada wali yang bisa menyembunyikan muatan karma yang ada di dirinya dengan membuat penampilan seperti manusia biasa-biasa aja dalam standar ukuran yang normal. Tetapi ada wali yang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya karena kendali seluruhnya ada pada kudrah yang datang dari Allah, sehingga apa yang bergerak di seluruh badannya adalah gerakan menuju jantungnya sendiri untuk kemudian bisa membuat yang bersangkutan bergerak dengan hati yang pas dan benar. Jasmani yang bersangkutan dari wali itu justru mendorong hatinya untuk berfungsi secara lebih proporsional. Jadi kita harus berhati-hati untuk mencermati dan menyikapi adanya beberapa wali. So, awliya Allah are not in this, as we say, they are not with you, they are with Him. They are with Allah subhanahu wa ta'ala in His asking, not with Him, but they are all their heart is directed toward His love, toward His divine presence. Saying their heart is directed toward Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't think yourself, oh, I'm inviting them here, I'm inviting them there, I am helping them, I am generous with them, I am giving them. It's for you. No, not respecting, it's for you. If they accept your gift, means you must be happy because they are taking burden away from you. They are relieving you from difficulties, from problems, because their dua is accepted. When they say, Ya Rabbi, Allah will give to them. But if we say 100 times, Ya Rabbi, Allah will hear, but He might accept immediately, He might delay. But their dua, like fire, it immediately reach and accept it. That's why be happy when the Shaykh accept from you a invitation, accept from you a dinner, accept from you a respect, accept from you a gift, accept from you a donation. It's for your benefit. Don't think it is for his benefit. He is taking because he has to take it, because he does not reject what Allah sent to him. But it is for your safety, for your happiness, for your health, for your wealth. ومن الله التوفيق بحرمة الفاتحة. Karena itu kata Maulana memberi puncak pada sahabat beliau, yang harus dibenahi adalah sikap dan pandanganmu. Jangan sekali-kali lagi kamu berpikir wali kamu sertakan ke dalam dirimu, tapi kamu yang pergi ke wali untuk dapat disertakan. Merasa beruntunglah kalau ada dedikasi yang diterima, kalau ada pemberian dan pengabdian yang dilakukan, kalau memberi hormat, karena sesungguhnya wali sedang mengambil over dari kamu beban yang harusnya kamu pikul karena kelalaian di dalam kehidupan ini. Jangan pernah lagi berpikir
wali kamu sertakan ke dalam dirimu. Aku yang dekat dengan wali, dia yang kukenal. Jadilah orang yang selalu berpikir untuk mendekat kepada wali. Karena begitu ada sesuatu yang diterima oleh wali dari kita, berarti ada sesuatu sebagai biang, kesialan, kecelakaan, beban, dosa, atau ketidakbaikan, atau ironi, tragedi, dan apapun namanya yang sedang diambil over dari diri kita. Wali adalah digerakkan oleh hatinya untuk mencintai kita dalam rangka membuat kita sendiri juga punya badan dan elemen akan akhirnya mendapatkan jazbat dan ditarik supaya kita ikut wali itu. Jadi mari kita syukuri keberuntungan yang kita dapat dengan baca maulid dengan satu artikulasi yang diberikan oleh Syekh ini. Mudah-mudahan taufik dan inayah Allah terlimpah bagi kita semua. Mari kita awetkan apa yang kita terima dari Syekh Hisham ini supaya tidak menjadi peristiwa sekilas yang nanti oleh penting, piring, dan sendok akan terhilang. Kembali kepada custom dan habitat kita lagi. Mari kita ikrarkan Al-Quran kalimah itu. Mari kita ikrarkan di dalam diri kita, saudara-saudari yang kucintai. Kita bertekad untuk mengambil keuntungan dari kehadiran Syekh Hisham bersama kita ini, untuk membuat saat ini kita berbeda dari tadi, menjadi lebih baik, yang nanti akan menjadi lebih baik lagi. Mumpung kita sedang ditarik oleh Maulana. Siapa yang menggerakkan Anda kemari? Bukan Anda sendiri, adalah karena ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga dengan dirimu, jangan lagi terlalu mencintai egomu. Ini kira-kira yang dapat kita saripatikan dari syabet yang diberikan oleh Syekh. Kita suka terkecoh karena cinta kita habiskan untuk nafsu, sensasi, dan ego kita. Walaupun Syekh setiap hari ada di dekat kita, berarti kita tidak memberi penghargaan kepada dia. Maka Bismillahirrahmanirrahim, mari kita tekadkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an nattabi' siratan nabi wa jadbatillah min jadbati maulana Syekh. Min jadbati maulana Syekh. Anda maya ini Al-Qona maulana Syekh Al-Fatihah. Saudara-saudariku yang kucintai, mohon maaf karena aku disuruh Maulana untuk meneruskan. Sebenarnya aku sudah mau berhenti, tapi kalau Maulana bilang terus ya, bagus, sisanya kamu katakan. Saya berpikir kita menjadi anak senatif secara kumulatif, secara keseluruhan 12 tahun. Syekh Hisham datang ke negeri kita sudah 12 tahun. Tetapi apakah kemajuan langkah kita hari ini daripada tadi dan kemarin ada kita buat atau tidak? Kalau ada Syekh Hisham kita antusias. Tetapi kalau Maulana pergi balik meninggalkan kita kembali mencintai ego. Kita kembali menjalani kehidupan sensasional. Sebab itu aku berani sok teu mengajak Anda semua di depan Syekh Hisham untuk berniat supaya basmalah kita saat ini adalah seperti itu. Pilihan kita adalah bagaimana sepeninggal Syekh Hisham langkah kita makin mantap untuk mengambil posisi. Our tarekat just association. Tarekat kita ada di dalam kebersamaan. Khairuna fil jam'iyah. Kebaikan kita adalah dalam kebersamaan. Saudara-saudariku yang aku cintai, boleh kalian melihat permen Syekh Hisham karena itu ketukan ke hati. Tapi juga beri tempat kepada apa yang saya disuruh Syekh Hisham untuk mengatakannya. Jangan Syekh Hisham pergi meninggalkan kita, kita kembali kepada kebiasaan tidak baik kita. Mudah-mudahan ini kalimat yang disederhanakan dan mendapatkan taufik dan inayah Allah. Tertarik pada apa cerita yang dibawa dari tetangga oleh Nabi Musa dan kemudian dikembalikan kepada kita semua oleh penggambaran Syekh Hisham tentang bagaimana kita harus menyikapi wali. Alhamdulillah kita masih mendapatkan. Bagaimana kalau tidak? Kehidupan ini mengajak kita. Magnitude dari kehidupan ini adalah runyam.
Semua orang korupsi dalam segala bentuk dan manifestasinya. Untung kita punya orang tua, kita punya guru seperti Maulana. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah kalau Maulana pergi lalu tidak ada apapun yang kita petik dari beliau. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari kesia-siaan. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah, bi adamatil Fatihah, bi dakhwalil Fatihah, wa bi asraril Fatihah. Iftah alaina abwaaba kulli khair, wa bi asraril Fatihah. Iftah alaina abwaaba kulli khair, waj'alna min ahlil khair, wa an tu'amilana mu'amalatika bi ahlil khair, wa an tahfadhana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana wa majlisina wa zabiyatina wa mu'asyaratina bi mu'asyarin syarqabani min kulli mikhnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhayr. Innaka waliyyu kulli khair, mu'ti kulli khair, tafadhil kulli khair. Irhamna wa jami'al muslimin ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara-saudari yang cintai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya Allah, bijahi habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tarhamana bi rahmatika al-wasi'ah wa an taghfir lana bi maghfiratika al-kabirah. Ya Rabbana ya Allah, afid alaina min tajalliyati as-sama', afid alaina min tajalliyati asma'ika wa sifatika al-husna, afid alaina mimma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allahumma afid alaina min tajalliyati habibika al-Mustafa alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma afid alaina min tajalliyati anwarika. Allahumma afid alaina min tajalliyati anwari qudsika. اللهم تجلى علينا بتجليات أنوار ذات وحدك. اللهم تجلى علينا بتجليات أنوار ملائكتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا ربنا يا الله، كلنا لك عبد يا الله، وأحق ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، ونفوض أمورنا إلى الله. إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد. يا ربنا أنت أعلم بأحوالنا وأمورنا، فتجلى علينا بتجلية مغفرتك وبتجلي يا رب يا الله محبتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رددوا من بعد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا